di Turki ketika lockdown nasi kebutuhan pokoknya langsung diberikan di rumah-rumah gitu. Jadi artinya ada kewajiban yang memang harus dilakukan lebih berat ketika pemilihan karantina wilayah. Jadi kalau kita tanya soal pelindungan, kita bisa lagi mengacu kepada Undang-Undang Karantina Kesehatan. Tadi juga Bu Dia pertanyaannya lebih pada apa sih yang bisa kita usulkan gitu. Saya pribadi, tadi saya sudah jelaskan juga di awal paparan saya sebenarnya cukup respect ketika pemerintah menggunakan Undang-Undang Karantina Kesehatan dan tidak memilih darurat sipil gitu. Jadi artinya gini, ketika pilihannya adalah karantina kesehatan, pilihannya adalah darurat kesehatan sipil, berarti kita tidak lagi melihat perdebatan darurat sipil yang pernah dibahas atau tidak lagi pada pilihan-pilihan yang lain. Ada juga ada darurat wabah dan lain-lain. Nah, kemudian pilihan itu harusnya lebih firm. Dan ketika pilihannya itu firm pada PSBB, pertanyaannya yang mesti kita pikirin adalah harmonisasi antara peraturan atau kebijakan di daerah satu dengan satunya gitu. Kalau kemarin dalam permasalahan yang lalu, bahkan untuk peraturan menteri di level nasional aja bisa beda makna. Jadi nanti kita punya PR lebih banyak lagi kalau di daerah pun kebijakannya bisa berbeda-beda. Mungkin jadi usulan saya kepada pemerintah lebih pada yuk diharmonisin nih kebijakannya supaya pelaksanaan PSBB jadi lebih efektif dan tujuan kita juga lebih tercapai. Jangan lagi akhirnya menarik mundur. Saya berpikir ini kok menarik mundur ketika kita melihat presiden mengeluarkan Kepres baru yang menetapkan darurat bencana non alam. Artinya kita mau mundur lagi nih. Nanti kita bingung lagi, kita mau melaksanakan PSBB-nya dengan serius, dengan step yang lebih jelas, lebih punya manfaat, atau akhirnya mau dua-duanya kita lakukan, atau salah satu. Jadi kebencanaan non alam aja berdasarkan Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Tadi saya juga setuju tuh sama Pak Gede, sebenarnya sanksinya jangan pidana terus gitu. Tapi memang orang hanya takutnya kesannya pidana. Jadi pasti ditanyanya, ya Pergubnya ada sanksinya nggak sih gitu. Jadi kalau buat saya teguran itu juga bukan pelanggaran hukum dan dia nggak punya dasar hukumnya. Secara substansial saya setuju sih kalau ada teguran-teguran, tapi secara administrasi, secara dasar hukum di perundang-undangan, saya mencoba mempertanyakan sih. Nanti kalau ada yang akhirnya sadar dan kemudian ini menganggap kesewenang-wenangan polisi, kesewenang-wenangan petugas gitu. Bukankah ini juga jadi masalah baru? Jadi mungkin harus lebih hati-hati gitu terhadap pemberian sanksi-sanksi, terutama sanksi-sanksi yang sehari-hari, sanksi-sanksi moral, sanksi-sanksi sosial gitu. Ketika itu penilaiannya bisa lebih nggak tegas gitu, dan itu bisa dianggap ke dalam bagian-bagian yang kesewenang-wenangan. Itu dulu kayaknya Mas Arul, saya kembalikan kepada moderator. Ya, siap Bu Fitri. Untuk pertanyaan yang terakhir dari Pak Darsono, mungkin Bapak Aan dari perspektif hukum administrasi bisa menjawab. Terima kasih Mas Ulum. Ada pertanyaan lewat chat tadi dari Mas Darsono dan yang online dari Mas Dede yang menurut saya terkait dengan saya. Apakah PSBB itu berimplikasi pada kewajiban pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Tommy bahwa bagi warga negara sebenarnya lebih untung kalau pemerintah memilih wilayah, karena sesuai undang-undangnya ada, jelas ada implikasi kewajiban untuk menyediakan kebutuhan dasar, bahkan tidak hanya untuk manusia, termasuk untuk hewan ternak tadi yang disampaikan Bu Fitriani tadi. Tapi ternyata pemerintah pusat tidak memilih karantina wilayah, tapi memilih PSBB. Memilih PSBB. Bahkan sudah dipilih, tidak dilaksanakan juga oleh pemerintah pusat, artinya diserahkan ke daerah, daerah mengajukan permohonan, diberi izin, silakan untuk melaksanakan. Jadi PSBB ini apa ya, jadi semacam alat untuk pemerintah
pemerintah supaya jawab. Tapi belum tentu juga di PSBB itu tidak ada bantuan dari pemerintah seperti di DKI itu kan, dari berita yang saya baca kan ada bantuan dari pemerintah DKI 600.000 untuk 1 bulan yang kemudian dibagi tiap minggu senilai 150 dalam bentuk kebutuhan pokok. Itu yang dari Mas Dede. Yang kedua dari Mas Darsono. Beliau ini hakim PT UN. Jadi pertanyaannya ya tentang TUN. Jadi di peraturan pemerintah itu kalau saya melihat tidak ada ketentuan tentang sanksi administrasi, dan memang sanksi administrasi atau penegakan hukum administrasi itu dari segi waktu, dari segi biaya itu lebih efektif dari penegakan hukum yang lain, karena dia dilakukan oleh badan atau pejabat yang berwenang tanpa melalui proses peradilan, berbeda dengan penegakan hukum pidana atau perdata yang pasti lewat peradilan. Ada sanksi administrasi misalnya gestur duang atau paksaan pemerintah. Itu biasanya kalau di Surabaya saya lihat digunakan untuk menertibkan bangunan-bangunan liar, dilaksanakan oleh pemerintah sendiri tanpa melalui proses peradilan. Hanya saja sanksi administrasi ini asas legalitas. Jadi untuk bisa dijatuhkan, dia harus ada undang-undang yang mengatur untuk itu. Masalahnya di PP tidak ada, sehingga nanti mungkin kalau mau menerapkan sanksi administrasi atau penegakan hukum administrasi, harus dicari undang-undang lain yang terkait dengan PSBB ini. Yang ada undang-undang karantina wilayah dan macam-macam. Jadi itu problemnya di situ. Dan memang masalahnya mungkin tidak hanya bagi orang awam, bagi orang hukum itu sendiri, ketika bicara penegakan hukum itu identik dengan penegakan hukum pidana memang. Identiknya seperti itu. Jadi penegakan hukum administrasi itu sangat penting dan perlu dikedepankan karena dia tujuannya itu Dia tujuannya untuk menyelesaikan perbuatan pelanggaran yang tujuannya nanti mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran. Cuma ini memang jarang dilakukan karena perspektif orang itu kalau bicara penegakan hukum umumnya yang dipahami itu penegakan hukum pidana. Itu Mas Arul, matur nuwun Mas. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin apakah ada respon lain dari pemateri? Dari Pak Agus mungkin? Ya, terima kasih Mas. Saya singkat saja yang terkait dengan tata negara tadi ya. Pertanyaan dari Ibu Diah tadi ya. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa berbuat ya dari diskusi ini kepada pemerintah yang mau kita berikan apa? Menurut saya ada 2 aspek ya. Pertama mungkin jangka pendek, yang kedua jangka panjang ya. Kalau jangka pendek, barangkali yang bisa dilakukan, tentu kita tidak setback ke belakang untuk merubah cara dalam pendekatan pandemi COVID ini ya, kemudian mengganti PSBB dengan yang lain gitu ya. Karena memang kita sudah mengambil tema, pemerintah mengambil kebijakan PSBB ini, kita komitmen melaksanakan saja. Hanya saja mungkin perlu dilakukan perubahan ya terhadap beberapa peraturan perundang-undangan kebijakan ya, yang itu barangkali akan mengganggu bagi jalannya proses PSBB ini. Misalnya di PP 21 ya 2020 tentang PSBB itu ada beberapa pasal krusial yang perlu dirubah, misalnya menyangkut soal birokratik ya supaya tidak birokratik lagi misalnya. Kemudian soal bagaimana pemerintah itu daerah bisa melakukan pembatasan mobilisasi orang dan barang. Itu mekanisme koordinasi dengan kepolisian, dengan Satpol PP, kemudian dengan tentara itu seperti apa. Ini kan nanti soalnya pada wilayah bagaimana orang mentaati PSBB ini. Kalau ini tidak dijelaskan dalam PP ini menjadi masalah. Begitu juga di Permenkes ya. Permenkes itu tidak mengatur secara spesifik ya bagaimana sih koordinasi polisi, kemudian aparat keamanan yang lain, juga pemerintah daerah di dalam menetapkan darurat itu. Lalu yang lebih penting adalah Perpu nomor 1 2020 ya tentang stabilitas keuangan negara itu. Ada beberapa pasal krusial menurut saya yang harus dirubah menyangkut soal bagaimana pasal ini bisa memberi ruang pengawasan yang kuat ya, akuntabilitas penggunaan anggaran supaya tidak disalahgunakan oleh para penyelenggara di bidang keuangan. Pasal-pasal yang menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan pemerintah yang beritikat baik demi kelancaran proses PSBB ini
lalu dianggap tidak bisa digugat secara perdata, pidana, dan bukan objek tun. Itu kan menjadi masalah, karena ini akan ada pemain baru yang memanfaatkan itu untuk tindakan-tindakan yang perbuatan korupsi baru. Itu yang jangka pendek menurut saya. Yang jangka panjang, tentu kita butuh undang-undang tentang darurat negara, ya, supaya tidak setiap waktu begitu ada darurat itu lalu delegasi peraturan itu lebih banyak diberikan kepada eksekutif. Akibatnya perbuatan eksekutif itu boleh jadi melampaui dari apa yang sesungguhnya dia bisa berbuat, karena memang tidak ada kontrol di situ. Nah, pembatasan perbuatan eksekutif dalam melakukan kebijakan di dalam kerangka darurat itulah mestinya diatur dalam undang-undang. Kita punya undang-undang induk namanya Undang-Undang Darurat Negara, supaya nanti rujukannya dalam peraturan PP-nya itu tidak sebegitu masif memberi ruang yang luas kepada presiden atau eksekutif dalam melakukan kebijakan-kebijakan yang nanti justru multitafsir dan membahayakan proses jalannya darurat itu. Itu dua aspek yang ingin saya sampaikan, apa yang bisa kita perbuat ke depan setelah diskusi ini. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Pak Agus atas jawabannya. Dan selanjutnya kita memasuki pada sesi kedua. Dan saya sudah mendapatkan 3 pertanyaan yang saya mohon maaf untuk tidak bisa mengakomodasi semua pertanyaan. Dan pertanyaan akan saya tampilkan di screen share. Nah, untuk pertanyaan yang pertama dari Pak Anggoro, bahwa sampai hari ini kebijakan mudik masih bersifat himbauan, kecuali bagi PNS yang sudah dilarang, berdasarkan peraturan Kemenpan RB. Mudik merupakan hak atas bergerak yang sifatnya dapat dibatasi dengan alasan sesuai dengan apa yang disebut di dalam pasal 12 ICCPR. Sementara Siracusa Principle PBB mensyaratkan bahwa pembatasan harus didasarkan pada produk hukum nasional yang jelas, berlaku hukum, dan demokratis. Pertanyaannya adalah, apakah untuk saat ini larangan kebijakan mudik bisa dilakukan secara nasional? Jika bisa diakomodasi dalam produk hukum, apa? Jika saat ini hanya PNS yang dilarang, apakah ini bisa disebutkan sebagai diskriminasi jika merujuk pada Siracusa Principle PBB dan ICCPR? Untuk yang kedua adalah Mas Reza Sawawi yang bertanya singkat, apakah mungkin PSBB dapat dijalankan bersamaan dengan pemberlakuan darurat sipil? Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan dari Fradana, yaitu beberapa hari yang lalu universitas kami mengeluarkan SE Rektor tentang pengelolaan skripsi S1 di universitas yang pada prinsipnya berisi kebijakan ganti skripsi dengan artikel ilmiah. Dalih Rektor mengeluarkan SE adalah merupakan salah satu bentuk implementasi PP 21/2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 dan SE nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan. Apakah SE Rektor tersebut dapat dibenarkan secara yuridis? Saya berikan kesempatan kepada para pemateri untuk menjawab pertanyaan ini. Mungkin siapa yang kira-kira lebih dulu untuk merespon. Terima kasih. Yaudah, saya dulu deh kalau begitu, Mas Arul. Tentang pertanyaannya Mas Anggoro, pertanyaannya adalah mungkinkah kita bisa bikin peraturan di tingkat nasional? Pertama, mudiknya mungkin bukan jadi fokus peraturan larangan mudik gitu atau peraturan tentang mudik, tapi lebih pada kalau menurut saya bisa. Jadi pelarangan mudik atau pembatasan mudik itu adalah salah satu tindakan pemerintah dalam menuju pembatasan sosial. Artinya kalau ada pergerakan dari satu kota ke kota lain, satu tempat ke tempat lain, artinya itu kan ada pergerakan orang. Sebenarnya yang mau kita batasi kan pembatasan pergerakannya gitu. Kalau karantina wilayah, lockdown itu kan sebenarnya pembatasan di
satu tempat, satu kondisi, nggak boleh kemana-mana. Tapi pilihan PSBB adalah gerakan dari satu tempat ke tempat lain yang dibatasi. Buat saya, pelanggaran mudik itu atau larangan mudik itu sebenarnya bagian dari yang bisa dilakukan, kegiatan yang bisa dilakukan menurut PSBB. Artinya kalau kita melarang mereka berpindah itu bagian dari PSBB. Maksudnya adalah boleh-boleh saja pemerintah pusat mengatur. Pertanyaannya tadi gitu, apakah pemerintah pusat mengatur? Saya lebih prefer pemerintah pusat yang mengatur. Karena kalau daerah, kejadiannya hampir kayak sekarang. Solo bikin kebijakan. Kalau ada yang pulang ke Solo, nanti kita karantina. Jadi kan lebih pada parsial di daerah. Tapi kalau memang dari awal pemerintah pusat sudah buat, artinya daerah-daerah nggak usah juga melarang. Ini kan soal mudik bukan soal Jakarta ke daerah, tapi bisa jadi daerah ke Jakarta atau daerah ke daerah lain gitu. Jadi kalau mindset-nya mudik itu cuma dari kota besarnya kemudian ke daerah, nggak bisa terselesaikan dengan kebijakan-kebijakan daerah menolak orang hadir gitu. Nah, pertanyaannya siapa yang bisa buat? Tadi saya berpikir karena kita sudah punya PP-nya, PSBB, yang sebenarnya secara perundang-undangan, PP PSBB itu adalah PP atributif. Dia bukan atributif sih, PP yang tidak keluar dari delegasi. Jadi delegasi dari undang-undang itu ada 4. 4-4-nya bukan tentang PSBB. Jadi tentang cara permohonan PSBB, terus tentang karantina wilayah dan lain-lain saya lupa. Tapi yang jelas PSBB yang kita punya sekarang, si PP ini yang keluar tanggal 31 Maret, bukan PP delegasi. Tapi kita bisa berpikir, kita bisa bikin perpres yang merefer kepada PP tersebut. Atau kita bikin permen. Tadi saya levelnya misalnya kalau pembatasan wilayah nggak boleh masuk ke daerah satu, mungkin perhub masih bisa. Atau ya paling tepat sih kalau mau pakai perpres mungkin masih bisa. Artinya biar sama aja aturannya di antara daerah ke daerah dan bersifat nasional. Karena ketika lebaran nanti, mudik lebaran bakal jadi masalah nasional yang nggak bisa diselesaikan di daerah masing-masing. Kedua, saya mau jawab pertanyaan Reza. Kalau menurut saya tidak. Jadi di awal seharusnya ada pilihan-pilihan yang bisa dilakukan pemerintah. Kalau pemerintah mau pakai darurat sipil, untuk saat ini kita hanya merefer pada Perpu yang 59, jadi kalau Saan ya, siapa tadi ya? Oh, Pak Gautama ya? Pak Saan ya tadi yang mengatakan soal darurat sipil, ya pilihannya darurat negara, kemudian darurat sipil, bisa pakai itu. Tapi kan dari awal kita sudah mengatakan undang-undang karantina kesehatan, karena level step-nya akan berbeda. Ketika darurat sipil, ada beberapa pertanyaan. Fit, kalau kita pakai darurat sipil, kita bisa memindahkan anggaran dengan lebih mudah katanya. Daripada sekarang pakai karantina wilayah, karantina PSBB, pakai karantina kesehatan, kita harus punya perpu gitu kan. Artinya itu hanya pilihan. Kalau dua-duanya dilakukan, buat saya malah jadi berlebihan gitu. Darurat sipil seakan-akan ada darurat yang memang harus besar dilakukan, tapi sebenarnya hanya sekedar PSBB yang mau dijalankan. Jadi buat saya tidak bisa dilakukan keduanya. Kalau toh keduanya dilakukan, jadi lebih over aja, jadi berlebihan, dan usaha pemerintah jadi lebih susah gitu. Kalau kita sudah pilih PSBB, kenapa nggak satu aja kita fokus kita lakukan? Tadi saya nggak baca ya, yang ininya hilang lagi pertanyaan itunya, apa namanya, slide pertanyaannya saya nggak bisa baca. Itu dulu deh Mas Arul, nanti kalau saya ingat saya boleh minta waktu lagi. Oh, surat edaran. Saya boleh jawab nggak nih surat edaran rektor? Yang surat edaran rektor. Jadi kalau tadi pertanyaannya, apakah boleh rektor mengeluarkan kebijakan ganti skripsi dengan artikel ilmiah? Yang saya minta kepada Pradana lebih pada ini. Cek dulu di peraturan, kalau toh misalnya SK Rektor itu dibuat, SK Rektor tidak hanya bisa tunduk pada PP 21, tapi perlu juga dicari adakah peraturan menteri atau PP atau Perpres yang memang ada kewajiban
bahwa kelulusan mahasiswa itu harus pakai tugas akhirnya seperti apa. Kalau di Perpres atau di tingkat nasional pernah ada kewajiban yang tidak bisa lain selain skripsi, artinya rektor yang levelnya di bawah nggak bisa mengatur. Tapi kalau misalnya di tingkat pemerintah nasional memang tidak pernah ada pengaturan kewajiban lulus itu harus dengan skripsi, jawaban saya ya boleh rektor memberikan kebijakan untuk pembuatan pengganti skripsi dengan artikel ilmiah. Kayaknya sih bisa ya. Ada beberapa juga kan yang lulus tidak harus dengan skripsi atau hanya dengan tugas akhir misalnya seperti itu. Jadi pertanyaan saya lebih pada, saya pengennya Frandana juga ngecek dulu di tingkat nasional ada nggak kewajiban. Karena kalau kewajibannya ada, sudah di state bahwa harus pakai skripsi, artinya rektor nggak bisa kasih kebijakan seperti ini. Tapi kalau di tingkat pusatnya nggak ada, berarti di tingkat universitas bisa saja rektor mengambil kebijakan berdasarkan pengaturan yang sebenarnya sedang diambil pemerintah pusat atau pemerintah Indonesia untuk mencegah atau penyebaran COVID. Kira-kira itu, Mas Arul. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Fitri, dan saya persilakan kepada pembicara lain untuk meresponnya. Baik, Mas. Oh ya, silakan. Ya, saya ingin menjawab Mas Reza dulu kayaknya ya. Ya, kelihatan dari sini. Baik. Soal apakah mungkin PSBB dijalankan bersamaan dengan pemberlakuan darurat sipil. Hemat saya, kita mesti konsisten ya, menerapkan sistem itu dalam satu kesatuan yang utuh gitu ya. Tidak menerapkan dalam dua peraturan dalam satu ruang dan waktu yang sama gitu. Karena di dalam ketatanegaraan itu kita mengenal ada 4 ya, menurut saya ya, ada 4 jenis darurat ya. Pertama, ada namanya darurat sipil ya. Dia tunduk kepada Undang-Undang 2359. Kemudian ada darurat bencana ya, tunduk di Undang-Undang 24 tahun 2007. Kemudian darurat karena konflik sosial ya, di Undang-Undang 7 tahun 2017. Dan terakhir adalah darurat kesehatan masyarakat. Nah, PSBB ini adalah darurat dalam pengertian darurat kesehatan masyarakat. Jadi agak beda konsekuensinya ya memperlakukan PSBB itu bersamaan dengan darurat sipil. Karena yang mau disasar itu berbeda ya. Kalau darurat sipil itu kan problemnya karena ada konflik pembangkangan sosial, ada masalah-masalah sosial yang memungkinkan negara menjadi tidak berfungsi. Padahal dalam konteks darurat kesehatan itu yang darurat itu kan soal kesehatan masyarakatnya. Tidak ada urusan dengan soal kemudian mengganggu negara. Itu agak berbeda konsekuensinya. Maka menurut saya kita konsisten saja melaksanakan PSBB itu secara penuh ya dengan memperbaiki berbagai macam peraturan yang kira-kira mengganggu dalam pelaksanaan PSBB itu. Itu dari Mas Reza. Yang kedua soal Mas Anggoro ya, boleh tidak mudik itu kemudian dilarang ya, diatur sedemikian rupa atau dibatasi dengan menggunakan mekanisme pemerintahan nasional sebagaimana PNS. Ya. Menurut saya kalau kita baca di Permenkes ya, Permenkes 9 tahun 2020, itu memang di situ diatur ya, saya lupa pasalnya, pasal 3 atau pasal 6 ya, itu membicarakan mengenai salah satu aspek yang mau dibatasi itu selain pada soal social distancing, itu adalah mobilitas orang dan juga mobilitas barang. Nah, dari konteks itu sebetulnya kita bisa baca sebenarnya pengaturan soal ini bukan tidak mungkin diatur sedemikian rupa ya, sebagai bagian dari kebijakan PSBB ya. Hanya saja pemerintah mesti hati-hati, pengaturan ini mesti dilakukan secara lebih cermat karena menyangkut banyak aspek ya. Harus memperhatikan pada aspek sosiologis terutama, di mana sulit juga menegakkan larangan mudik karena mudik itu secara kultural itu sudah menjadi darah daging bagi orang Indonesia ya, terutama pada perayaan-perayaan hari-hari besar ya.
terutama Lebaran itu. Jangan-jangan begitu diatur sedemikian rupa gitu, ini menjadi masalah sosial yang pelik, lalu menghasilkan protes sosial dan pada akhirnya akan menjadi berdampak lebih serius lagi. Nah, menurut saya himbauan ini tetap dilakukan, tapi tidak perlu diatur secara rigid di soal itu ya, karena sebenarnya pembatasan sosial itu sudah menyangkut soal mobilitas orang. Yang terakhir untuk Mas Pradana soal boleh tidak ya pemerintah itu rektor itu membuat surat edaran mengenai pergantian skripsi menjadi artikel sebagai syarat kelulusan. Hemat saya suatu yang berbeda ya, karena pendidikan tinggi itu tunduk pada Undang-Undang Pendidikan Tinggi ya, dan itu bersifat nasional, suatu yang sangat berbeda dengan soal darurat kesehatan ya. Tentu ini harus diperhatikan kaitannya dengan Undang-Undang Sisdiknas dan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Memang ada aturan yang levelnya itu disikapi oleh rektor, ya, dalam pengertian lokalitas. Ada peraturan yang memang harus diselesaikan secara level nasional. Nah, pertanyaannya, apakah skripsi dan karya ilmiah itu memiliki kesepadanan atau tidak? Boleh tidak disikapi berbeda oleh setiap rektor di setiap daerah? Itu mesti dikoordinasikan lagi dengan Menteri Pendidikan. Karena selama ini belum ada nih muncul peraturan itu di level Kementerian Pendidikan. Tapi baru muncul di level beberapa rektorat di beberapa daerah. Saya kira itu. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih, Pak. Mungkin selanjutnya... saya mungkin. Monggo, Pak. Dipersilakan. Saya sedikit saja mengenai Goro, mengenai keabsahan PNS. Pada dasarnya saya setuju. Lama dia, jadi begini justifikasinya. Jadi saatnya secara umum meskipun pembatasan dalam freedom of expression, tetapi banyak digunakan. Salah satunya adalah prescribed by law. Law yang dimaksud di sini adalah undang-undang. Ini sama juga dengan pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar kita. Artinya ada pembatasan yang harus disahkan oleh undang-undang, setingkat undang-undang. Nah, meskipun ini surat edaran, tetapi selama dia merujuk pada peraturan pemerintah dan seterusnya sampai ke undang-undang, itu saya pikir tidak ada masalah, itu tetap sah saja. Saya pikir itu saja, Mas Bahrul Ulum. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gautama atas jawabannya. Mungkin dari pembicara lain ada baik, Mas. yang... Halo, baik, Mas. Pak. Halo. Oke. Saya hanya ingin menjawab dua pertanyaan. Yang pertama dari Mas Anggoro, apakah boleh mudik itu dilarang? Bagi saya yang namanya hak itu semuanya terbatas, artinya hak itu bisa dibatasi. Merujuk yang disampaikan Pak Tommy tadi, di Undang-Undang Dasar 45 sudah ada batasannya bahwa hak itu bisa dibatasi dengan undang-undang. Cuma karena pada saat ini dalam kondisi darurat, yang perlu dipikirkan adalah ketika mau membatasi atau melarang mudik, itu dengan peraturan apa yang paling tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menjamin pelaksanaan peraturan itu bagaimana. Misalnya saya ini orang Bojonegoro aslinya, tempat tinggal saya di Surabaya. Saya kalau mau mudik ke Bojonegoro itu jalannya banyak sekali misalnya ada larangan misalnya. Untuk mengontrol bahwa saya tidak mudik itu yang susah karena pintu masuknya banyak, syaratnya terbatas untuk mengawasi pelaksanaan peraturannya. Jadi kalau ditanya boleh enggak ya terkait surat edaran rektor untuk mengganti skripsi dengan karya ilmiah. Saya setuju dengan Mbak Fitria tadi, harus dicari dulu skripsi itu dasar hukumnya apa. Kalau sudah ketemu, misalnya Perpres, misalnya PP atau yang lain, ketika diubah dengan surat edaran tentu tidak pas, bahkan tidak bisa, karena surat edaran itu ya bukan peraturan perundang-undangan, dia bilet regel, dia peraturan kebijaksanaan yang intinya dia tidak boleh menciptakan baru, dia hanya bisa menjabarkan norma yang sudah ada. Kalau
boleh nanti mahasiswa S3 berharap disertasi diganti artikel ilmiah juga nanti. Jadi nggak usah nulis disertasi yang terlalu tebal nanti. Jadi kalau menurut saya harus cari dulu dasar hukumnya apa. Kalau sudah ketemu ya tinggal dibandingkan dengan surat edaran rektor. Halo Mas. Sudah Pak An? Sampun Mas. Baik. Mungkin ada yang ingin menanggapi kembali Pak Gede mungkin? Ya, makasih Mas Arul. Tadi sudah dijawab sebetulnya oleh Mbak Fitri, Mas Agus, Mas Aan, Mas Tommy, semua pertanyaan yang diajukan. Dan memang pertanyaan itu tidak ada mengarah ke pidana. Jadi saya sebetulnya punya hak untuk menjawab. Tapi saya ingin menyampaikan begini, bahwa yang seharusnya kita tidak abai sekarang adalah persoalan pengelolaan keuangan yang begitu besar untuk persoalan COVID ini. Nah, ini tadi disinggung, saya lupa tadi, Agus atau Mbak Fitri yang menyinggung ya, bahwa sangat besar dana yang digelontorkan oleh pusat maupun daerah dalam rangka menangani COVID ini. Bahkan sampai-sampai ada berita golongan 4 apa ya gitu nggak akan dapat THR. Jadi mohon maaf mungkin Bapak Ibu ada yang nggak dapat THR tahun ini begitu. Karena saking besarnya dana yang disedot untuk mengelola COVID ini. Jadi sangat luar biasa. Dan kebetulan saya masih golongannya oke-oke aja, kayaknya dapat juga THR. Nah ini yang menurut saya KPK harus bermain. Kalau ada Pak Gufron ikut dalam diskusi ini harusnya didengar oleh Pak Gufron bahwa ketika persoalan ini sudah ditetapkan sebagai bencana nasional, ini ada kemungkinan penerapan undang-undang korupsi itu lebih dibuat strict lagi. Meskipun kalau kita buka pasal 2 ayat 2 undang-undang tipikor itu tidak ada berbicara masalah bencana non-alam, yang disampaikan adalah bencana alam. Nah ini masalah penafsiran saya kira ya. Kalau memang dalam kondisi ini, saya berpendirian, ada yang masih korup, maka hukum pidana itu jangan segan-segan untuk digunakan. Justru taringnya harus paling di depan ketika memang ada oknum-oknum yang memainkan dana untuk COVID ini untuk dikorupsi, dimasukkan ke kantongnya sendiri. Nah justru menurut saya begitu ya, tidak persoalan penegakan PSBB-nya dengan hukum pidana, tapi penegakan hukum pidana ketika ada tindakan korup oleh oknum atau oleh beberapa orang, oleh korporasi misalnya dalam kerangka ini, karena dananya sangat besar sekali gitu ya. Kita bisa bayangkan tuh kalau nggak dikelola dengan benar itu bisa jadi masalah besar. Saya kira demikian. Nanti kalau ada pidana saya tanggapi. Makasih Mas. Baik, terima kasih Pak Gede atas responnya, atas jawabannya. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah menyampaikan materinya dan kepada para partisipan yang telah bertanya, dan saya mohon maaf tidak bisa mengakomodasi semua pertanyaan. Dan juga saya kembali mengucapkan terima kasih kepada para pemateri yang telah dengan senang hati menjawab seluruh pertanyaan yang telah disampaikan oleh para peserta. Nah, kurang lebih saya mungkin tidak begitu komprehensif untuk memberikan kesimpulan, karena tadi yang disampaikan jauh lebih komprehensif, baik oleh pemateri pada saat penyampaian materi maupun dalam sesi tanya jawab. Kurang lebih PSBB adalah salah satu alternatif dalam usaha pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Namun demikian masih ada alternatif-alternatif yang lain, bisa karantina wilayah, karantina rumah, dan termasuk isolasi sebagai bentuk dari karantina kesehatan. Namun demikian, penentuan PSBB menjadi pertimbangan bagi pemerintah, dan berikut ada implikasi-implikasi khususnya di bidang hukum dan termasuk dalam bidang anggaran negara. COVID-19 telah menjadi permasalahan global dan menjadi masalah bagi Indonesia. Bagi pemerintah Indonesia, ini menjadi masalah baru di awal tahun 2020. Dan di Indonesia sendiri, COVID-19 telah dianggap sebagai bencana nasional, dan konsekuensinya terdapat implikasi hukum yang telah disampaikan oleh pemateri, baik dari sisi hak asasi manusia, hukum tata negara, hukum administrasi, dan hukum pidana. Saya selaku moderator mewakili panitia dan mewakili
Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah bersedia untuk menyampaikan materinya hingga 2 jam lebih. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada para pemateri yang telah bersedia menyampaikan dan meluangkan waktu yang cukup panjang, dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah bersedia dan juga mendengarkan dan ikut berdiskusi dalam kesempatan kali ini. Dan ini merupakan rangkaian acara dan yang versi pertama, dan akan ada diskusi-diskusi berikutnya yang akan diselenggarakan oleh Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember. Cukup sekian dari kami, dan kami mohon mengundur diri, dan dengan ini kegiatan diskusi online dinyatakan ditutup. Terima kasih. Pamit ya.